tidak mengenal batas wilayah yang berlangsung di semua bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, politik, kebudayaan, iptek, dan ideologi yang membawa pengaruh hampir keseluruhan aspek kehidupan, baik pengaruh positif maupun negatif, terutama pada pendidikan. Salah satunya yaitu ialah ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan komunikasi berkembang pesat dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Menjelaskan bahwa globalisasi dalam dunia pendidikan akan mempunyai dampak positif, di antaranya 1. Mudah dalam mengakses informasi di bidang pendidikan. Contohnya, kemajuan teknologi di era globalisasi benar-benar membuka peluang pendidikan yang lebih luas dan mudah dijangkau oleh semua orang. 2. Globalisasi dapat meningkatkan kualitas guru mengajar. Contohnya, dengan globalisasi, guru semakin berkembang dan mampu memberikan pendidikan yang lebih berkualitas kepada siswa. 3. Globalisasi memperbaiki kualitas pendidikan dengan pesatnya arus perkembangan teknologi. Metode pengajaran sebelumnya bersifat sederhana. Contohnya, dengan globalisasi dan teknologi yang berkembang pesat, pendidikan menjadi lebih efektif, modern, dan mudah diakses oleh semua orang. 4. Globalisasi dapat mendorong siswa membuat karya inovatif. Contohnya, dengan globalisasi, siswa tidak hanya menjadi konsumen ilmu, tetapi juga kreator yang mampu menciptakan solusi inovatif bagi masyarakat. Yang kelima, dampak positif akibat terjadinya globalisasi dalam dunia pendidikan, pembelajaran yang dilakukan secara online. Contohnya, pembelajaran online di era globalisasi memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi semua orang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dampak negatif dari globalisasi. Selain memiliki dampak positif di dalam dunia pendidikan, globalisasi juga memiliki dampak negatif. Beberapa dampak negatif globalisasi di dalam dunia pendidikan menurut Sauda tahun 2020. Yang pertama, globalisasi dapat menurunkan moral. Contoh penyalahgunaannya yaitu siswa mengakses situs-situs yang berbau pornografi, di mana adanya konten-konten yang seharusnya tidak dilihat oleh siswa akan merusak moral baik siswa dalam bertingkah laku. Maka dari itu diperlukan kontrol dari orang tua dan guru. Yang kedua, hadirnya globalisasi dapat meningkatkan kesenjangan sosial, maka perlu dibarengi dengan kesiapan mental. Yang ketiga, pesatnya arus globalisasi membuat kebudayaan lokal yang ada di suatu negara itu menjadi pudar. Yang keempat, globalisasi dapat membuat tradisi lebih cepat dan serba instan. Orientasi pendidikan awalnya memandang proses belajar yang mengarah kepada pencapaian hasil. Kenyataannya pada saat ini pendidikan hanya menekankan pada hasil akhirnya saja. Contoh pada saat ini banyak orang yang memperjualbelikan ijazah palsu demi memanfaatkan keuntungan secara instan. Atau tidak yang berjalan di Indonesia saat ini adalah pendidikan yang sekular materialistik. Hal ini dapat terlihat antara lain pada Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab 6 tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Bagian kesatuan atau umum pasal 15. Sirkulasi pendidikan tampak pada pendidikan agama melalui madrasah, institusi agama, dan pesantren yang dikelola oleh Departemen Agama. Sementara pendidikan umum melalui sekolah dasar, sekolah menengah, kejurusan serta pengurusan tinggi umum dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional. Biaya pendidikan. Pendidikan bermutu itu mahal. Itulah kalimat yang sering dilontarkan oleh masyarakat. Mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi membuat masyarakat miskin memiliki pilihan kecuali tidak mengikuti pendidikan. SDM yang rendah akibat paradigma pendidikan nasional yang sekular materialistik, kualitas pendidikan anak didik di Indonesia semakin memperhatikan. Dari sisi keahlian sangat jauh dibandingkan dengan negara lainnya. Selanjutnya C. Penyesuaian pendidikan di Indonesia di era globalisasi. Dari beberapa takaran dan ukuran dunia pendidikan, kita belum siap menghadapi globalisasi. Belum siap bukan berarti bangsa kita akan hanyut begitu saja dalam arus globalisasi tersebut. Kita harus menyadari bahwa Indonesia masih dalam masa transisi dan memiliki potensi yang sangat
sangat besar untuk memainkan peran dalam globalisasi, khususnya pada konteks regional. Ini adalah salah satu tantangan dunia pendidikan kita, yaitu menghasilkan SDM yang kompetitif dan tangguh. Yang kedua, dunia pendidikan. Kita menghadapi banyak kendala dan tantangan. Namun dari uraian di atas, kita optimis bahwa masih ada peluang. Dan yang ketiga, alternatif yang ditawarkan di sini adalah penguatan fungsi keluarga dalam pendidikan anak dengan penekanan pada pendidikan informal sebagai bagian dari pendidikan formal anak dan di sekolah. Kesadaran yang tumbuh bahwa keluarga memainkan peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak akan membuat kita lebih berhati-hati untuk tidak mudah melemparkan kesalahan dunia pendidikan nasional kepada otoritas dan sektor-sektor lain dalam masyarakat, karena mendidik itu ternyata tidak mudah dan harus lintas sektoral. Semakin besar kuantitas individu dan keluarga yang menyadari urgensi peranan keluarga ini, kemudian mereka membentuk jaringan yang lebih luas untuk membangun sinergi, maka semakin cepat tumbuhnya kesadaran kompetitif di tengah-tengah bangsa kita sehingga mampu bersaing di atas gelombang globalisasi ini. Kebutuhan Indonesia sekarang adalah vision, pandangan, execution, strategi, dan leadership kepemimpinan. Tanpa itu semua, kita tidak akan pernah beranjak dari transformasi yang terus berputar-putar. Dengan visi jelas, tahapan-tahapan yang juga jelas, dan komitmen semua pihak serta kepemimpinan yang kuat untuk mencapai itu. Tahun 2020 bukan tidak mungkin Indonesia juga bisa bangkit kembali menjadi bangsa yang lebih bermartabat dan jaya sebagai pemenang dalam globalisasi. Jadi kesimpulannya, globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia.